want that scratching, making me itch. Oke, berjumpa lagi bersama saya, Adi Dulur, di my channel Adi Dulur. Oke, sebelum lanjut ke videonya, sekarang bulan puasa, semoga para subscriber saya dan yang nonton di channel Adi Dulur selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasanya ya. Puasa keberapa berarti sekarang? 5? Kelima ya? Kelima. Jadi mudah-mudahan di puasa kelima ini semuanya lancar, tidak ada bolong ya. Jadi tetap semangat. Dan untuk konten kali ini, untuk kemarin saya membuat konten tentang standar operasional prosedur di waiter. Nah, dan sekarang saya membuat konten tentang job description di bar crew ya. Bar crew bisa mencakup bar crew, bar waiter, bar semualah yang mencantum ke bar, tapi materinya doang ya. Jadi materinya doang. Jadi mudah-mudahan yang suka menjadi bartender, barista bisa bermanfaat buat kalian. Dan ini pun sesuai pengalaman saya pribadi. Oke? Jadi yang mau menyimaknya dan menonton video ini jangan lupa dulu untuk subscribe, like, share, and comment ya. Dan jangan lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat yang sudah subscribe di channel Adi Dulur ya. Terus support agar channel saya terus berkembang dan memberikan konten-konten bermanfaat buat kalian. Oke, langsung saja di job description bar crew. Check it out. Yes, langsung saja yang pertama tentang job description di bar. Yang paling terpenting menurut saya itu stock of name. Jadi stock of name itu menghitung barang stokan ya, udah jelas menghitung barang stokan dimanapun, tidak hanya di bar sebenarnya, di dunia supermarket, SPG, SPB pun pasti melakukan stock of name. Itu hal yang terpenting. Jadi apa? Karena skill itu belakangan. Kalau stock of name kalian sudah benar, bisa menjaga produk, menjaga sistem, kalian bisa menjadi sesuatu yang berbeda di dalam tim gitu. Stock of name itu harus benar. Jadi tidak boleh ada plus, tidak boleh ada minus di dalam stock of name. Itu harus benar-benar pas ya. Caranya seperti apa ya? Stock of name bisa berbeda-beda dari setiap manajemen berbeda. Jadi misalkan ada rumusnya kalau di saya itu ada open itu berarti barang yang ada, out itu berarti barang yang keluar terjual ya, dan in itu barang yang masuk dari gudang ya. Nah, jadi ntar di situ hasilnya close, jadi open ya. Open tambah in dikurangi close, dikurangi out sama dengan close. Terus seterusnya seperti itu. Misalkan opennya 12. Nah, 12 berarti 12 untuk hari ini itu si produk A nggak akan cukup 12. Kita tambah request ke bagian storekeeper 12 lagi, misalkan satu krat lagi. Jadi ada 24 nih barang kita. Ternyata di hari itu terjual 20, berarti dimasukin 20-nya di out. Berarti tersisa 4 untuk hari selanjutnya. Seperti itu aja terus ya. Itu berarti akan bagus untuk di sistem bar. Jadi paling penting belajar stock of name dulu menurut saya ya. Itu job desk yang pertama. Oke? Ya, setelah stock of name ada yang kedua. Udah paling terpenting itu menyiapkan alat-alat kerja. Ya, jadi misalkan alat-alat kerja itu ya udah pasti pen, logbook, itu harus udah siap semua. Semua inventory yang ada di area bar juga harus siap. Jadi harus siap menyiapkan alat-alat kerja ya. Jangan sampai udah kita siap kerja tapi alatnya nggak ada. Kumaha? Mau perang tapi pistolnya nggak punya. Kumaha tuh? Susah ya. Ya, jadi yang kedua siapkan alat-alat kerja. Oke? Catat. Next, yang ketiga, selalu melaporkan diary report sales. Itu penting menurut saya. Ya, jadi laporan penjualan harian. Jadi misalkan hari ini penjualan produk soft drink berapa botol, penjualan produk like meal berapa porsi, penjualan jus berapa dan lain-lain. Jadi itu kita harus dilaporin ke supervisor in charge ya. Jadi yang ketiga yang paling terpenting daily sales report. Oke, catat ketiga.
Tadi yang ketiga sudah ada daily sales report, dan yang keempat yang paling penting melakukan evaluasi barang-barang yang slow moving atau yang paling laku. Slow moving itu berarti barang yang jarang laku ya. Jadi kita harus evaluasi, misalkan barang produk A itu nggak terlalu laku, kita harus evaluasi bareng-bareng sama tim bar, langsung mengajukan sesuatu ke supervisor Icas ya. Ini nih slow moving, gimana caranya? Oke, kita langsung misalkan kasih promo nih buat bulan ini. Oh, itu keren buat bar. Jadi melakukan evaluasi yang slow moving dan melakukan evaluasi yang emang barang itu laku keras. Itu jangan sampai barang itu laku keras besoknya nggak ada, kan itu ngaco ya. Jadi melakukan dua evaluasi di situ ya, di slow moving sama di yang barang yang laku keras. Itu yang keempat, evaluasi produk. Catat. Oke, yang kelima, bertanggung jawab atas segala aset milik perusahaan. Yang dimaksud bertanggung jawab atas segala aset perusahaan itu berarti menjaga barang-barang perusahaan ya, misalkan seperti chiller, liquor botol, gelas-gelas, tray, dan lain-lain. Jadi harus bertanggung jawab di area situ. Yang dimaksud bertanggung jawab itu selalu berhati-hati ya, memakai alat-alatnya, selalu dibersihkan. Itu yang kelima, terpenting banget ya, karena bar itu sesuatu yang menonjolkan sebuah venue. Kalau barnya aja nggak enak, barnya aja kotor, mana ada yang mau beli ya. Jadi jangan samakan sama tempat-tempat yang lain-lain gitu, maksudnya tempat-tempat yang lain. Kita yang namanya departemen bar itu tetap harus menjaga kebersihan. Yang penting ya, menjaga kebersihan diri sendiri, groomingnya harus jelas, ganteng, cantik, wangi. Wah, pokoknya ketika melihat anak barnya seperti itu, pasti customer yang datang pun percaya bahwa itu steril. Oke? Itu yang kelima, jangan lupa dicatat. Yang keenam selanjutnya, ya ini paling krusial juga. Yang keenam itu bertanggung jawab atas standar rasa. Ya, standar rasa. Misalkan gini, kita di tempat kita bekerja, standar rasa produk A itu seperti ini, ingredientnya seperti ini gitu. Nah, kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai anak bar misalkan ada 4, ada 5, ada 2, ada 3, atau ada lebih dari satu orang. Si orang A itu standar rasanya seperti ini, si orang B standar rasanya seperti itu, tidak bisa. Ya, walaupun yang namanya bar itu berkreasi membuat sebuah produk, misalkan produk koktail, produk mocktail, apapun itu, tapi tetap standar rasa harus sama. Tidak mungkin misalkan gini, standar rasa Long Island misalkan, standar rasa Long Island sama si orang A terlalu manis, standar rasa si orang B terlalu pahit, terlalu asam, itu nggak bisa. Jadi standar rasa harus standar sesuai aturan manajemen. Kecuali si customernya request standar rasanya, itu nggak masalah. Tapi standar yang harus tetap standar. Ya, nggak mungkin misalkan sekarang gini, kita membuat sesuatu produk, standarnya nggak rasa, ya susah. Ya, air mineral misalkan, kita buat produk air mineral aja, contoh kecil. Masa air mineral standar rasanya berbeda, kan nggak lucu. Jadi yang paling terpenting itu standar rasa ya, mau itu makanan, mau itu minuman. Di dunia food and beverage itu standar rasa paling terpenting. Oke, jadi siapapun yang buat, standarnya harus sama. Oke, itu yang keenam, catat. Oke, yang ketujuh tadi udah standar rasa, dan yang ketujuh sekarang itu standar waktu. Kenapa standar waktu? Ya karena customer itu nggak mau lama-lama. Standar waktu misalkan, standar pembuatan minuman 5 menit. Kita harus bisa membuat itu 5 menit. Mau itu kreditnya rame, mau itu kreditnya ancur-ancuran kayak kapal pecah, standar waktu harus tetap. Misalkan kita buat produk A, standarnya misalkan 5-7 menit, ya harus dijalani sampai gitu. Kita membuat makanan 10-12 menit buat. Jangan sampai lebih dari 10 menit membuat
produk apapun, mau itu kreditnya rame, mau itu kreditnya sepi, standar waktu harus ya. Selain standar rasa, yang ketujuh ini standar waktu, time management. Oke, catat itu yang ketujuh, time management. Next, yang terakhir, yang 8, yang paling terpenting, bertanggung jawab atas segala komplainan customer. Ya, jangan sampai kita lari dari kenyataan. Misalnya kita buat nasi goreng nggak enak, atau anak kitchen nasi goreng nggak enak, atau misalkan ngebuat minuman mocktail nggak enak, kita harus bertanggung jawab nggak enaknya dari mana, kita rasain dulu. Jadi sebelum itu ya, itu yang dimaksud tadi, standar rasa, standar waktu. Jangan sampai kita mengejar standar waktu tapi rasanya nggak ada, jadi komplain ya. Kita harus bisa bertanggung jawab, kita harus bisa berbesar hati lah segala komplainan yang ada di situ ya. Jadi harus bertanggung jawab atas komplainan. Kan komplainan customer nih kurang enak, komplainan customer wasting time terlalu lama, ya itu juga harus dipikirin ya. Jadi ada 8 job desk penting buat seorang bar, mau itu bar barista, mau itu bar tender, mau itu bar crew, mau itu bar waiter, bar runner. Menurut saya itu semua sama dasarnya seperti itu. Skill itu nomor 2. Misalkan bartender punya juggling yang handal, bartender bisa buat koktail yang gila-gilaan, tapi kalau standarnya itu nggak ada, zong menurut saya ya, nggak akan bisa jadi apa-apa. Mau itu barista hebat buat kafenya, mau itu bisa nge-artnya bagus, tapi standar dari 1 sampai 8 itu nggak ada, menurut saya nggak ada. Oke, paham sampai situ? Semoga video kali ini bermanfaat tentang dunia food and beverage, terutama buat anak bar yang masih belajar. Sama, saya pun masih belajar, jadi semoga apa yang saya share hari ini bermanfaat buat semuanya ya, untuk bar. Apalagi misalnya yang jadi waiter pengen jadi bar ya, saksikan di sini ya. Yang masih nggak paham atau misalkan saya ada kurang, bisa boleh komen di bawah sini. Oke, sampai situ aja. Jangan lupa untuk puasanya, saya doakan semua tamat sampai hari raya Idul Fitri. Oke, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Adi Dulur. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.